Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan syukur selain dari memuji Allah dengan cara menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Melaksanakan ketaatan dengan semampu yang kita miliki. Kemudian meninggalkan segala larangan-larangan tanpa ada pilih-pilih apakah larangan ini bermanfaat bagi dirinya atau larangan ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka itulah sebaik-baik seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan kemampuan Allah. Dan Allah Rabbul Alamin memerintahkan makhluknya untuk melaksanakan perintah-perintah yang Allah tetapkan kepadanya. Di sisi yang lain Allah Rabbul Alamin mengetahui tentang kelemahan makhluknya, kelemahan para hambanya. Maka Allah memberikan keringanan disebabkan ada kelemahan yang ada pada diri hambanya. Hambanya tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak mampu untuk mereka pikul, yang tidak mampu mereka melaksanakannya. Begitu banyak di dalam Al-Quran, di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa perintah Allah Rabbul Alamin disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Di antaranya Allah Rabbul Alamin berfirman, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi manusia. Ayat ini tidak menunjukkan selain kepada kasih sayang Allah dan juga tidak menunjukkan kepada selain dari toleransi agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan, kesulitan.
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan, sesuatu yang menyulitkan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Begitu juga ayat yang lain. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuan yang dimiliki olehnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allahu Rabbul Alamin yang mewajibkan kepada hambanya yang sesuai dengan yang dimampui atau sesuai dengan kesanggupan para hambanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan senada dan selaras dengan ayat-ayat yang tadi telah kita sebutkan. Di salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Berarti tidak sulit, tidak sukar dan tidak sempit. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang mempersulit diri di dalam menjalankan agama, melainkan yang akan terjadi, ia akan mengalahkannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka luruslah, artinya tidak ekstrim dan tidak lalai. Mendekatlah, artinya mendekat kepada kesempurnaan. Karena tidaklah setiap insan bisa mendapatkan kesempurnaan. Oleh karenanya tatkala tidak bisa mendapatkan kesempurnaan, maka lakukanlah hingga sampai kepada mendekati kepada kesempurnaan. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Serta mintalah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan di siang hari dan sedikit dari akhir malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Rasulullah dalam sabdanya yang lain mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Datangilah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Jangan dilakukan. Ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas. Jelas adanya keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Jelas dalam hal apa yang telah Allah perintahkan, yaitu ibadah, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Kaum muslimin, keringanan atau yang biasa diungkapkan dengan istilah agama rukhsah, terkadang diberikan sebelum pelaksanaan dan terkadang diberikan setelah pelaksanaan. Di antara rukhsah yang diberikan sebelum pelaksanaan adalah keringanan jumlah salat yang diwajibkan kepada hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Salat yang hingga hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad melaksanakan kewajibannya adalah sehari semalam sebanyak 5 kali. Pada awalnya diwajibkan sebanyak 50 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
hingga Allah Rabbul Alamin menjadikannya yang tadinya 50 menjadi 5. Yang nilainya sama dengan pelaksanaan 50 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah dalam hadis qudsi terkait tentang hal ini. Allah mengatakan amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah menetapkan kewajiban atau perintahku dan aku ringankan untuk hambaku. Adapun rukhsah yang diberikan setelah pelaksanaannya seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau setengah malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Allah memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah atau mengais rezeki. Dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman yang baik. Yang baik kepada Allah, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, ayat terakhir. Dan banyak lagi contoh-contoh baik di dalam bersuci, sholat, rukhsah itu setelah adanya pelaksanaan. Sedangkan sebelumnya, sebelum pelaksanaan sebagaimana yang terjadi, sebelum dilakukan sudah Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah seperti 50 kali ya salat sehari semalam menjadi 5 kali. Ketika manusia tidak lepas dari kelemahan dan tidak ada satupun di antara manusia memiliki kesempurnaan, yang tidak pernah ada salah, yang tidak pernah ada lemah. Karena manusia memiliki kelemahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada mukallaf, kepada yang sudah terbebani syariat. Tatkala melakukan kewajibannya, dia mendapatkan rukhsah dengan meninggalkan kewajiban karena ada uzurnya, atau dia mendapatkan rukhsah untuk melaksanakan sebagian dan meninggalkan sebagiannya karena ketidakmampuan dia, sehingga dia tetap mendapat pahala sebagaimana ketika dia tidak memiliki sesuatu yang mengarah kepada rukhsah keringanan. Allah Subhanahu wa taala
mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah pada tempatnya. Dengan tepat dia mengambil rukhsah. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan melalui lisannya, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai rukhsahnya, keringanannya dilaksanakan. Sebagaimana Allah mencintai kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Jadi maksudnya, sebagaimana Allah menyukai ketika ada seorang hamba melaksanakan perintah-perintahnya ketika dia mampu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyukai ketika dia meninggalkan sesuatu ya yang sulit baginya, dengan berpaling kepada ya rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah yang lain ya yang menjelaskan tentang seseorang yang mengambil rukhsah, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan seseorang yang tidak mengambil rukhsah. Dan tentunya mengambil rukhsah karena ada uzur. Ya, sedangkan tidak mengambil rukhsah disebabkan karena tidak memiliki uzur. Ini memiliki pahala yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dalam kondisi sakit atau dia melakukan sebuah perjalanan, itu safar, maka dia akan ditulis pahalanya ya, yang tentunya biasanya dia melaksanakan dengan sempurna ketika mukim dan sehat, tapi ini dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, akhirnya dia mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka akan ditulis pahala baginya sebagaimana dia melakukannya tatkala dia mukim dan dia melakukannya tatkala dia dalam kondisi sehat. Ya. Nah, jika perkaranya demikian, maka tidak boleh bagi seseorang muslim yang tidak mampu melakukan sesuatu, baik melakukannya secara keseluruhan ataupun melakukannya sebagiannya, maka tidak dibolehkan atau tidak layak baginya memaksakan dirinya untuk mengerjakannya. Sebab hal ini termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabdanya Nabi mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qalaha salatan. Ya, celakalah bagi orang-orang yang memaksakan diri. Celakalah bagi orang-orang yang memaksakan diri. Celakalah bagi orang-orang yang memaksakan diri. Rasulullah menyebutkan sebanyak 3 kali. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, niscaya Rasulullah tidak akan memerintahkan sesuatu yang mereka tidak mampu. Artinya berarti Rasulullah akan memerintahkan dengan amal yang mampu dilakukan oleh sahabatnya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini tidak seperti dengan keadaanmu. Keadaan kami tidaklah sama dengan keadaanmu. Yang Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kami tidak, ya Rasulullah." Nah, ketika mereka mengungkapkan ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam kondisi marah, dalam kondisi terlihat di wajah beliau kemerahan. Kemudian mengatakan, "Inna atqakum wa a'lamukum billahi ana." Sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling mengetahui tentang Allah adalah aku. Rasulullah SAW ingin mengingkari perkataan sahabatnya. Tatkala Nabi memerintahkan mereka dengan sebuah amalan yang mampu dilakukan oleh sahabatnya,
Dan begitu juga sebagian ulama salaf mengatakan sebagaimana yang pernah kita ungkapkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya di bawah standar kemampuan hambanya. Artinya tatkala hambanya mau melebihkan, melebihkan di dalam mengamalkannya, maka dia akan mampu. Dan disinilah sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kalau kami kan tidak sama dengan dirimu, berarti sahabat ini menginginkan adanya kewajiban yang lebih daripada itu, melebihi dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah alaihi wasallam tidaklah mengatakan, wah benar, bagus kalau kamu melakukannya melebihi dari apa yang aku lakukan. Kalau kamu melakukannya melebihi dari apa yang aku perintahkan. Namun Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah marah dengan mengatakan, sesungguhnya aku yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling mengetahui tentang Allah. Artinya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah anggap sebagai ibadah, apa yang amalan yang akan diterima oleh Allah, apa yang dianggap telah durhaka kepada Allah. Hanya Rasulullah yang mengetahui. Maka Rasul katakan, kecuali akulah yang mengetahuinya di antara kalian. Ini juga hadis sebagai penguat bahwa kita tidak boleh melaksanakan perkara yang tidak pernah disyariatkan dan kemudian disandarkan kepada agama seolah-olah ini Allah ridhai, seolah-olah ini Allah cintai, Allah perintahkan, padahal tidak ada dalil tentangnya. Ikhwatal iman, a'azanillah wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sesuatu yang mana beliau memberikan keringanan kepadanya. Namun ternyata orang-orang menjauhinya. Maka sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membuat sesuatu yang suatu ini adalah keringanan. Namun malah tidak dilakukan oleh orang-orang ketika itu. Sampai berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi fahamidallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, menyanjung Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu, fa wallahi inni a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan. Apa maunya orang-orang yang menjauhi sesuatu yang telah aku buat? Apa yang mereka inginkan? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang Allah daripada mereka. Dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelaksanaan rukhsah, pengambilan rukhsah pada tempatnya tepat, dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi, itu lebih baik, lebih utama daripada melaksanakan kewajiban. Lebih utama daripada melaksanakan kewajiban. Dan rukhsah merupakan istilah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat ketika darurah. Tujuannya adalah untuk meringankan bagi orang-orang yang dibebani kewajiban. Dan rukhsah di dalam syariat Islam itu sifatnya luas. Ada rukhsah dalam akidah, ada rukhsah di dalam ibadah, ada rukhsah di dalam muamalah. Kita beralih kepada contoh-contoh rukhsah pada perkara-perkara tersebut. Itu rukhsah dalam akidah. Itu rukhsah bagi seseorang yang dia berkata dengan perkataan yang kufur. Namun tatkala tidak ada jalan baginya, hanya ada dua pilihan. Antara dia mengucapkan perkataan yang kufur itu, ataukah kebinasaan akan menimpanya, atau kematian akan menimpanya. Disebabkan karena dia terpaksa. Maka dalam hal ini dia mendapatkan rukhsah
untuk mengucapkan perkataan yang kufur demi menyelamatkan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang di dalam beriman dan dia tidak dianggap berdosa. Kemudian juga rukhsah dalam ibadah ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, namun kita akan sebutkan beberapa ibadah-ibadah yang di dalamnya terdapat rukhsah dalam kesempatan ini. Seperti ibadah, di dalam ibadah, dan tentunya ibadah yang terpenting adalah salat. Dan bagian yang terpenting di dalam salat yang mengawalinya adalah bersuci. Di dalam bersuci terdapat rukhsah. Ya. Seperti bersuci dari 2 hadas. Dan ini adalah syaratnya sah salat. Di mana seseorang tidaklah dikatakan mengerjakan salat melainkan dengan bersuci. La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Tidaklah diterima salat itu tanpa adanya bersuci. Dan bersuci adalah dengan menggunakan air. Namun, apabila seseorang tidak mendapatkan air, atau seseorang tidak mampu menggunakan air, yang tatkala dia menggunakan air maka akan terjadi mudarat yang besar pada dirinya, pada saat itu dia mendapatkan rukhsah, yaitu dengan menggunakan debu ataupun tanah yang suci untuk bertayammum. Ya, bertayammum. Sebagaimana di dalam sebuah perjalanan yang diungkapkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yang tatkala itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang-orang ketika itu. Falamma infatala min salatihi, tatkala salatnya sudah selesai dikerjakan, idza huwa birajulin mu'tazilin. Tiba-tiba atau ternyata ada seseorang laki-laki yang menyendiri, tidak ikut bergabung melaksanakan salat, lam yusalli ma'al qaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Apa yang menghalangi dirimu untuk salat berjamaah bersama kaum? Qala, kemudian dia menjawab, asabatni janabatun wala ma'an. Aku junub dan tidak ada air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Pergunakanlah tanah karena itu cukup bagimu. Itu bertayamum. Rukhsah baginya. Padahal bersuci adalah wajib. Dan wajib menggunakan air. Namun di saat keadaan di mana dia dibolehkan oleh syariat untuk meninggalkan bersuci dengan air dan beralih kepada bersuci dengan tayammum. Begitu juga dalam hadis ketika suatu malam Amr bin Al-As, malam yang dingin pada saat perang Zatus Sulasil, beliau mimpi basah. Kemudian beliau takut binasa jika mandi wajib. Akhirnya beliau bertayamum. Lalu salat subuh bersama para sahabat yang lain. Di antara para sahabat ada yang mengetahui akan hal itu, kemudian memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ya Amru, sallaita bi ashabika wa anta junubun? Wahai Amr, engkau salat bersama para sahabat dan engkau dalam keadaan junub, apakah itu betul? Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal ightisal. Kemudian aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menghalangiku untuk mandi junub. Mengabarkan alasannya.
Kemudian aku mengatakan, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, in wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Maka ketika mendengar jawaban alasan dari Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan Rasulullah tidak mengatakan sesuatu apapun, menandakan ini takrir, ini adalah merupakan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seorang muslim dia takut menggunakan air atau dia sakit kemudian dia tidak mampu menggunakan air, maka dia diberikan keringanan untuk bertayamum, yaitu dengan sekali pukulan dengan kedua tangannya ya ke tanah, ke lantai ataupun ke dinding, kemudian dia usapkan ke muka dan dia usapkan ke telapak tangannya atau kedua telapak tangannya, dan dia bertayamum untuk beribadah pada salat yang dia lakukan, baik salat sunnah ataupun salat wajib ya, dan salat-salat yang lainnya selama tidak melakukan pembatal wudu, karena pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu plus ditambah dengan ketidakmampuan atau ketidakadanya air. Hingga tatkala adanya air, ya tatkala dia mampu, maka ketika itu dia tidak dibolehkan untuk bertayamum. Begitu juga dalam masalah mengusap khuf. Ya, mengusap khuf, yaitu seseorang tatkala berwudu dia mendapatkan keringanan untuk tidak mencuci kedua kakinya. Akan tetapi diberikan rukhsah, diberikan keringanan, yaitu dengan mengusap sepatu yang sedang dikenakannya atau mengusap kaos kaki yang sedang dikenakannya, dengan syarat ya dia mengenakan sepatu, dia mengenakan kaos kaki tersebut dalam kondisi suci. Dia boleh mengusapnya setiap kali berwudu. Setelah itu, kalau mukim, maka dia 1 hari. Ya, kalau dia safar, maka dia 3 hari. 3 hari 3 malam diberikan waktu, dibolehkannya untuk mengusap sepatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah salatata ayyamin wa layalihunna wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah mengusap sepatu 3 hari 3 malam bagi seseorang yang sedang safar dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Itu di antara rukhsah di antara rukhsah yang ada pada bersuci. Begitu juga dalam salat. Ya, dalam salat banyak rukhsah yang didapatkan oleh seorang hamba tatkala hamba tidak mampu melakukannya. Seperti salat sambil duduk ketika dia tidak mampu berdiri. Salat dalam kondisi berbaring, posisi berbaring ketika dia tidak mampu untuk duduk. Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Kanat bi bawasir." Saya pernah kena wasir. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salatnya orang yang sakit. Kemudian Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam posisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin. Kalau kamu enggak mampu berdiri maka duduklah, kalau enggak mampu duduk maka dengan berbaring. Ya, sambil berbaring. Begitu juga seseorang yang tidak mampu ia menghadap ke kiblat ketika salatnya disebabkan karena rasa takut yang menghantui dirinya dalam kondisi berperang umpamanya, maka dia boleh melaksanakan salat dengan tidak menghadapkan wajahnya ke kiblat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kamu dalam keadaan takut atau dalam kondisi mengkhawatirkan bahaya yang menimpa, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Abdullah bin Umar berkata, "Mustaqbilil qiblati aw ghaira mustaqbiliha." Sambil menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "La ura Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah."
tidaklah aku menduga bahwa Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu, melainkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia meninggalkan atau tidak menghadap kiblat karena rasa takut, atau meninggalkan menghadap kiblat dalam salat sunnah. Ya, dalam salat sunnah ketika bepergian, menaiki kendaraan, ya. Dan itu dibolehkan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangannya dalam perjalanan pulang dari Makkah ke Madinah, di mana beliau menghadap ke arah, ya, haitsu kana wajuh, ke arah manapun, ya, ke arah mana wajahnya menghadap. Pada saat itu turunlah ayat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dalam surah Al-Baqarah 115. Dan salat di atas kendaraan tidak dilakukan oleh seorang hamba untuk salat wajib, kecuali ya darurah, di mana tidak bisa tidak, seperti kondisi belum mengerjakan salat asar dan kendaraan yang dinaikinya tidak bisa berhenti atau tidak mungkin berhenti, seperti kereta api yang tidak memungkinkan baginya turun kemudian salat di bawah, ya, dikhawatirkan akan tertinggal kereta api. Namun di sisi yang lain waktu salat asar itu akan habis, maka disitulah asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, ya, maka di situ diperbolehkan baginya untuk salat di atas kendaraan. Namun apabila masih bisa dijamak dengan salat setelahnya, maka hendaknya dia mengerjakan dengan jamak takhir, ya, dengan tidak di atas kendaraan. Begitu juga rukhsah yang ada di dalam salat adalah menjamak antara dua salat ketika sedang mukim karena alasan hujan. Ya, ini mengisyaratkan bahwa menjamak salat karena hujan itu merupakan sesuatu yang ma'ruf, dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghribi wal isya' bil Madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya di Madinah pada saat itu, yaitu pada saat tidak adanya rasa takut, berarti pada saat aman, ya, tidak ada yang menyerangnya, dan juga pada saat tidak turunnya hujan. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini menjelaskan berarti hal yang menjadi ma'ruf pada zaman Nabi, kalau turunnya hujan yang menyulitkan kaum muslimin untuk salat pada waktunya, untuk berkumpul berjamaah, maka bagi mereka keringanan mengerjakannya dengan jamak. Dan dari perkataan Abdullah bin Abbas ini juga bisa dipahami bahwa seseorang dia boleh menjamak salat meskipun tidak ada rasa takut yang menghantui dirinya, meskipun tidak ada hujan yang turun, dia boleh menjamak salatnya apabila ada kesulitan yang lain yang didapati oleh dirinya. Begitu juga qasar ketika safar. Bagi orang yang safar, ya, as-safaru qit'atun minal adzab, karena dalam safar itu terdapat hal-hal yang melelahkan, azab yang dirasakan olehnya. Sebagian azab dia merasakannya di dalam safarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa qasar adalah merupakan keringanan di dalam salat, ya. Yang tadinya salatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sebagaimana Ya'la bin Umayyah berkata, aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Faqad aminan nas. Sesungguhnya sekarang manusia ini sungguh telah merasa aman, tidak takut serangan musuh. Ya, maka beliau menjawab,
Ya, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya merasa heran tentang masalah qasar yang juga kamu herankan, ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah suatu atau satu sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Salat berjamaah adalah wajib menurut salah satu di antara pendapat para ulama bagi kaum lelaki. Akan tetapi di dalam kewajiban tersebut terdapat rukhsah bagi orang-orang yang memiliki uzur seperti cuaca yang sangat dingin atau hujan yang turun, seperti tersedianya hidangan bertepatan tatkala masuknya waktu salat atau untuk mengerjakan salat selama dia tidak menyengaja. Seperti umpamanya seseorang yang sudah melaksanakan salat maghrib, kemudian dia pulang untuk makan malam, dan ternyata keluarganya telat di dalam menyediakan makanan atau menyiapkan makanan, hingga akhirnya pada saat keluarganya atau istrinya siap untuk menyediakan makanan kepada keluarganya, bertepatan pada waktu itu terdengar azan dikumandangkan atau waktu salat ditegakkan. Nah, pada saat itu berarti keluarga ini tidaklah menyengajakan untuk menyediakan makanan bertepatan dengan waktu salat, ya, dan ketika itu dibolehkan baginya untuk meninggalkan salat berjamaah dan lebih mengedepankan, lebih mengutamakan menyantap masakan atau makanan yang telah terhidang. Apalagi yashtahihi, dia selera melihat makanan yang dihidangkan. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Begitu juga di dalam puasa. Di dalam puasa juga terdapat rukhsah. Ya. Terdapat rukhsah. Seperti orang yang sakit. Rukhsah baginya untuk tidak melaksanakan puasa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, beliau melihat ya zihaman, ada kerumunan orang-orang yang mengurumuni, ternyata mereka mengurumuni seorang lelaki. Qad zullila alaihi. Kemudian Nabi mengatakan, "Mahadha, ada apa ini? Ada apa ini?" Lalu faqalu shaimun. Mereka menjawab, dia sedang puasa. Ya, dia sedang puasa. Namun dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia sudah tidak kuat untuk berpuasa, tetapi dia memaksakan dirinya untuk berpuasa. Maka dikerumuni oleh orang-orang ketika itu, karena dia sudah lemas. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sebuah ungkapan dengan ungkapan laisa minal birri as-shaumu fis safari. Tidak termasuk kebaikan puasa di perjalanan. Kalau kita hanya mengambil sabda Nabi atau ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tanpa melihat sababul wurud, tanpa melihat apa yang menyebabkan Nabi mengatakan seperti ini, maka kita akan katakan tidaklah boleh seseorang berpuasa dalam kondisi safar. Karena Rasulullah mengatakan tidak termasuk kebaikan ya puasa di perjalanan, atau tidak ada kebaikan berpuasa tatkala dia melakukan safar. Akan tetapi pemahaman yang benar adalah seseorang yang sudah mendapatkan kesulitan, kepayahan baginya untuk melaksanakan puasa, maka lebih utama dan hendaklah dia mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, dan inilah yang disebut tepat. Mengambil keringanan ya pas tempatnya.
Namun bagi seseorang yang tidak memiliki kesulitan pada saat melakukan safar, ya hanya sekejap saja, hanya dengan hitungan setengah jam dia sudah sempat sampai di sebuah tempat yang padahal dahulu ini ditempuh dengan berbulan-bulan waktunya, ya dalam kondisi tidak di bawah terik matahari, maka ketika itu ya lebih baik baginya untuk berpuasa. Namun dibolehkan, kalau ini berbicara tentang mana yang utama, ya dibolehkan juga baginya untuk tidak berpuasa. Namun kalau memiliki kesulitan, utamanya adalah dia tidak berpuasa. Namun jika tidak memiliki kesulitan, maka lebih utama dia tetap berpuasa. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Begitu juga rukhsah yang diberikan kepada orang yang sudah tua, tidak mampu lagi baginya untuk berpuasa. Seseorang yang memiliki penyakit yang sudah tahunan, yang tidak mungkin lagi dia berpuasa sampai kepada tahun yang berikutnya, dari satu Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, diperkirakan penyakitnya tidak akan sembuh menurut orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Dan juga wanita yang hamil, wanita yang menyusui yang tidak kuat untuk ia berpuasa, pada saat itu boleh baginya tidak berpuasa dan rukhsah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu juga dalam masalah muamalah. Dan dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, dan ini yang terakhir yang kita sebutkan tentang contohnya, yaitu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, lam yurakhis fi ayyami tasyriqi an yasumna illa liman lam yajid al-hadi. Afwan, dalam masalah muamalah, tentang masalah jual beli yaitu salam, bai'us salam. Pada asalnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang menjual barang yang belum dia miliki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalam masalah jual beli salam, yaitu seseorang yang menjual sesuatu dengan gambar dan kriteria yang jelas, akan tetapi dalam tanggungan dengan harga yang didahulukan, yaitu pembeli memberikan uang 100% sesuai dengan harga yang telah disebutkannya, sedangkan barangnya akan datang ya pada beberapa waktu setelah dia memberikan uang itu, baik itu seminggu yang akan datang atau beberapa hari yang akan datang. Dan ini adalah merupakan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bab muamalah, dari sekian banyak bab muamalah yang juga harus kita pelajari. Terkhususnya kalau dalam jual beli bagi para pedagang, maka kewajibannya adalah untuk mempelajari ya bab-bab tentang jual beli. Ya, bab-bab tentang jual beli. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai akhir penutup kajian yang kita sampaikan, perkataan ulama salaf, barang siapa yang mengikuti rukhsah setiap ulama, artinya ulama salah dalam berpendapat hingga jatuh kepada yang lebih ringan. Barang siapa yang mengikuti rukhsah setiap ulama, maka sungguh telah berkumpul padanya semua keburukan. Misalnya seorang mufti memberikan fatwa bahwa bernyanyi itu halal, kemudian kita ambil fatwa itu, seperti kemudian dia memberikan fatwa yang lain, nikah sirri itu halal, nikah tanpa wali itu halal, kemudian diberikan fatwa yang lain, pinjaman bank itu halal. Kalau kita ikuti semua yang ringan-ringan menurut kita, yang mudah-mudah ini menurut kita, dengan kesalahan, jatuhnya kesalahan ulama tersebut, maka sungguh kata para ulama salaf berkumpul padanya semua keburukan. Dan ini tidak boleh. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dipahami. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.